Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan manajemen Transmart. Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih Transmart? Transmart adalah sebuah jaringan hypermarket dan pusat perbelanjaan di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Trans Retail Indonesia, anak perusahaan dari Citicorp. Transmart menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan berbagai produk dan layanan seperti kebutuhan sehari-hari, tempat rekreasi, makanan, dan pakaian. Transmart bermula dari operasional hypermarket asal Prancis, Carrefour, yang kemudian diakuisisi oleh Citicorp pada tahun 2018. Dahulu, sebelum namanya berubah jadi Transmart, awal mulanya yaitu Carrefour. Carrefour sempat jaya pada masa itu. 3 faktor kesuksesan Carrefour. Yang pertama adalah harga bersaing, yang kedua pilihan barang lengkap, yang ketiga servis yang memuaskan. Namun, Carrefour diakuisisi oleh Transmart. Transmart, gerai retail raksasa yang pernah berjaya di masanya, kini berada di ujung senja. Transmart tak mampu beradaptasi dengan pasar, kalah dalam kompetisi persaingan harga dengan perusahaan retail lain. Jika kita cek pada berita bahwa banyak gerai Transmart yang tutup secara permanen. Ada 7 gerai yang ditutup di tahun 2022, yaitu yang pertama ada Transmart Mangga 2 Square, yang kedua Transmart ITC Kuningan, 3 Transmart Permata Hijau, yang keempat Transmart Cempaka Mas, yang kelima Transmart Mall Ambassador, 6 Transmart Mini Square, yang ketujuh ada Transmart Batam. Sebenarnya apa sih yang jadi penyebab tutupnya Transmart ini? Dengan adanya one-stop shopping, ini banyak customer yang tidak nyaman karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan dari manajemen Transmart. Antara lain, yang pertama ada analisa pasar dan konsumen perlu menjadi perhatian utama perusahaan di tengah maraknya retail yang bertumbangan di tengah atau pasca pandemi COVID-19. Dan menurutnya, perusahaan harus memperhatikan lingkungan, profit, tipe ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat yang sudah beranjak belanja online. Kurangnya adaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, Transmart gagal beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang beralih berbelanja online. Sejak tahun 2022, perusahaan retail milik City Corporation ini telah menutup 7 gerai yang ada di Jakarta dan Batam, yang sudah tadi saya jelaskan. Yang kedua ada salah memilih strategi bisnis. Transmart memiliki 4-in-1 yang membedakan dari perusahaan-perusahaan retail lainnya, yaitu berbelanja kebutuhan, tempat rekreasi, food, dan fashion. Namun strategi ini ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia. Selain itu, Transmart juga harus bersaing dengan pesaing yang memiliki konsep serupa, sehingga harus terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga ada biaya operasional yang tinggi. Salah satu kekurangannya adalah biaya operasional yang tinggi karena harus mengelola beberapa jenis bisnis dalam satu tempat. Hal ini dapat mengurangi margin, keuntungan, dan daya saing Transmart di pasar retail. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam bisnis perlu adanya riset pasar dan punya perbedaan, dan juga perlu dari kita untuk mempelajari apa kebiasaan dari customer. Jangan sampai kita salah strategi dan malah membuat kita rugi besar. Kita harus menjadi seller yang cerdas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.